Ya, Shalom Bapak Ibu, kembali bertemu hari ini Senin 21 April 2025. Ya, mohon maaf ya, ini sore hari tidak bisa karena satu dan lain hal tidak bisa live tadi pagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini topik kita adalah pergaulanmu menentukan masa depanmu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan juga di Amsal dikatakan, janganlah bergaul dengan pemarah, nanti engkau terbiasa dengan gaya hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, banyak juga para motivator di dunia ini pun mengakui bahwa inner circle kita, orang-orang terdekat kita itu menentukan kita menjadi seperti apa. Dan bahkan sejak dari 25-30 tahun yang lalu juga, ketika saya banyak baca buku tentang motivasi, salah satunya To Be Your Best yang ditulis oleh Todd Duncan. Itu bukunya tebal sekali, hampir 400 halaman. Dia juga berkata bahwa sebutkan saya 5 sahabatmu, maka saya akan memberitahu kamu seperti siapa atau seperti apa. Nah, sama halnya Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti kita orang Indonesia, pada umumnya sulit mendapat kepercayaan di luar. Pada umumnya, tidak semua ya, pada umumnya. Bahkan juga ada beberapa daerah tertentu di Indonesia tidak bisa diterima untuk bekerja di daerah lain di Indonesia dan juga di luar negeri. Banyak juga permintaan di luar negeri, mereka meminta tenaga kerja, tapi ada special request, kami tidak mau orang-orang dari daerah ini atau daerah itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sering sekali ketika kita mendengar orang dari daerah tertentu, kita langsung punya persepsi mengenai orang itu. Atau mengenai suku tertentu, kita punya persepsi mengenai orang itu. Entah itu positif, entah itu negatif. Nah, itu karena apa? Ya karena pada umumnya, walaupun itu belum tentu benar. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, itu kenapa bisa terjadi pola pikir atau cara pandang atau paradigma terjadi seperti itu? Karena memang sudah biasanya seperti itu. Nah, sama halnya sering sekali untuk bagian humas dari sebuah organisasi atau perusahaan. Makanya kenapa dipilih orang-orangnya? Karena sekali tercoreng itu sulit sekali untuk memperbaikinya. Ya, jadi itu yang sering terjadi. Ketika kita itu datang, ya kita bukan hanya mewakili diri kita, mewakili keluarga kita, tapi juga sering sekali mewakili organisasi kita, perusahaan kita, yayasan kita, sekolah kita, bahkan kota kita, suku kita, bahkan bangsa kita. Ketika kita ada di negara lain seperti itu ya. Nah, sama ada negara tertentu juga di dunia ini Bapak Saudaraku, mereka juga sulit mendapatkan kepercayaan. Nah, saya ada di beberapa organisasi juga yang di internasional, di mana ada dari negara-negara tertentu, mereka sulit mendapat penerimaan di negara-negara tertentu. Dan saya juga heran kenapa ya gitu ya. Tapi kemudian saya mempelajarinya dan saya mengajukan diri. Boleh nggak untuk negara-negara tertentu itu saya aja yang maju. Ya puji Tuhan memang lebih mudah diterima Bapak Saudaraku. Lebih mudah diterima. Nah jadi itu secara memang alami atau secara natural itu sudah terjadi. Terbentuk paradigma, terbentuk pola pikir itu. Nah, makanya kenapa ada juga beberapa orang tertentu sering sekali menyebutkan koneksi-koneksinya dia. Dekat dengan ini, dekat dengan itu, ditunjukkan fotonya, begitu ya. Walaupun mungkin itu pas acara foto, ketemu foto gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang ya, kalau saya menyebutkan nama orang, saya beritahu saya kenal dia. Saya punya nomor HP-nya juga. Tapi tidak punya personal relationship. Nah, jadi kalau di mata saya, Bapak Saudaraku, atau saya kira di kebanyakan orang yang suka berorganisasi atau koneksi, hubungan itu level-levelnya banyak. Kalau menurut saya levelnya itu banyak Bapak Saudaraku. Bisa 10 level menurut saya. Dari orang terdekat, orang kepercayaan. Dan saya berkali-kali selalu juga berkali-kali saya bilang. Banyak orang merasa begitu dekat dengan saya. Saya berkata nanti 5 tahun lagi kita bahas ini. Ada juga saya berkata ini 10 tahun lagi kita bahas ini. Nah,
Menurut saya, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa disebut orang kepercayaan, orang dekat, dan layak dipercaya kalau kita kenal 20 tahun. Dan kemudian kita melewati begitu banyak perbedaan, perselisihan, bahkan dalam tanda kutip juga berantem, kita tetap bersama. Itu dekat. Itu baru, Bapak Saudara, 20 tahun menurut saya. Nah, jadi ujian kedekatan itu, kalau umpamanya berapa tahun kenal? Ya, kurang dari 20 tahun, oke, mungkin ya kamu kenal gitu ya. Tapi kemudian 15 tahun, 10 tahun, menurut saya seseorang itu bisa kita bilang dekat ketika kita punya personal relationship minimum 3 tahun. Minimum 3 tahun, Bapak Saudaraku. Kalau di luar itu kita hanya kenal. Kalau kurang dari 3 tahun kita hanya tahu. Jadi nggak usah bilang sok kenal segala macam. Banyak kadang-kadang orang bilang, oh aku kenal Pastor John. Coba tanya dia. Makanan kesukaannya apa? Kebiasaannya apa? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang juga kadang-kadang merasa begitu dekat. Merasa belum tentu loh. Rasa itu belum tentu. Kita juga bisa naik mobil FEV gitu ya, tapi rasanya Alphard. Nah, rasa kan boleh diciptakan rasanya. Ya, itu perasaan beda dengan kenyataan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Dan kalau hanya sekedar tahu kemudian kita klaim kenal, hati-hati. Dan juga kemudian kadang-kadang ada beberapa orang suka pakai nama besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur saya punya koneksi dengan beberapa orang. Bahkan mungkin juga mereka orang-orang yang hampir 80% warga Indonesia mengenal. Tapi saya nggak akan pernah pakai nama mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun mungkin Bapak Saudara dengarkan saya khotbah atau umpamanya sharing atau kesaksian. Saya sangat jarang pakai nama-nama besar. Walaupun saya kenal dengan mereka, punya personal relationship. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun itu memang sangat menentukan, masa depan kita menentukan dengan siapa kita bergaul. Nah, khususnya buat yang masih muda-muda, bangunlah reputasimu. Bukan karena mau pansos, gitu bukan. Karena butuh waktu, karena persahabatan itu, hubungan itu mengalami namanya ujian, mengalami namanya proses. Jangan takut terjadi permasalahan. Orang yang mengasihimu, yang respect dengan kamu, boleh ada masalah. Tapi tetap akan ada pemulihan. Tapi kalau ada masalah, retak hubungan itu, atau putus dan gak pernah tersambung lagi, gak dipulihkan. Yes, itu bagaimana ya? Saya punya pemimpin, bukan berarti saya semua suka dengan apa yang pemimpin saya katakan. Saya punya beberapa hubungan dengan beberapa pemimpin yang kami sudah berhubungan sampai 29 tahun. 20 tahun, banyak pemimpin-pemimpin yang mereka cukup terkenal di Indonesia. Hubungan kami sudah lebih dari 20 tahun. Bahkan dengan pemimpin yang sekarang, baru yang sekarang ya, yang saya kasih laporan almost every day. 19 tahun. 19 tahun Bapak Saudara. Bapak Saudara tanya, pernah berantem? Tidak pernah. Satu kali. Sering yes. Tapi kami punya trust level. Saya tidak pernah khawatir orang berbicara apa mengenai saya di belakang saya kepada para pemimpin-pemimpin saya. Silakan lapor anything, cerita apapun. Kami punya bonding dan trust level di atas rata-rata. Nah, jadi Bapak Saudara, itu yang dikatakan dekat. Itu yang dikatakan kenal. Bukan hanya tahu. Nah, jadi banyak kadang-kadang juga orang berkata, oh aku dekat dengan Pak John. Kamu kenal dia berapa tahun? Kalau masih kurang dari 3 tahun dan hubungan personal tidak ada, itu hanya tahu, Bapak Saudaraku. Demikian juga dengan semua kita. Mari bangun. Tidak ada instant relationship. Tidak ada. Dengan Tuhan pun tidak ada. Tuhan mengimpartasikan kasihnya kepada kita awal-awal. Tapi seberapa kita intim, seberapa kita dekat, tergantung kerinduan kita. Dan bagaimana kita membangun ketika doa kita belum dijawab. Ketika janjinya belum digenapi. Apakah kita masih setia? Seperti itu Bapak Saudara. Banyak orang bilang, aku kenal Tuhan. Tapi in the end Tuhan berkata, "Enya, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Bapak Ibu Saudaraku, itu yang kita mesti hati-hati dengan siapa kita bergaul.
Dan ada orang mungkin kelihatannya amat sangat baik kepada kita. Tapi itu butuh proven, butuh pembuktian. Berapa lama? Tahap awal 3 tahun. Kemudian kita mau melihatnya di 5 tahun. Habis itu bisa dinaikin lagi 10 tahun, 15 tahun. Kalau 20 tahun berjalan, itu baru oke, proven. Itu baru bisa dibuktikan. Perjalanan 20 tahun, Bapak Saudaraku. Nah, itu baru dikatakan kita itu kenal, Bapak Saudaraku. Dan sudah mengalami yang namanya gelombang badai kehidupan bersama, jatuh bangun, kelemahan, kekuatan, dan kemudian kita support. Itu baru teman sejati. Untuk itu, Bapak Saudaraku, selama hidup ini, kalau kita bisa temukan 11 saja, ini macam hebat, Bapak Saudaraku. 11. Kalau orang Singapura berkata, ketika engkau usia 75 tahun, engkau punya 5, ini macam hebat. Kapan kita tahu mereka itu ada? Saat kita kesulitan. Apakah mereka masih ada? Kalau kita lagi bisa bantu mereka, hidup kita bermanfaat buat mereka, mereka ada di situ, wajar. Everybody can do it, Bapak Saudaraku. Semua orang bisa. Tapi menjadi sahabat di kala duka, jadi sahabat dalam kesulitan, itu yang sulit. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana cara yang kita mencapai ke sana? Jadilah orang yang dapat diandalkan. Jadilah sahabat yang dapat diandalkan, yang setia. Dimulai dari kita. Jangan tuntut orang lain. Mulai dari kita dulu. Amin, Bapak Saudaraku. Nah, kemudian untuk membangun hubungan dengan sesama, mulailah dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan jangan berharap bahwa semua orang yang ikut kita bilang aku setia, aku ikut. Amsal berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi yang setia siapa yang menemukannya? Bapak Ibu Saudaraku, jangan marah kalau ditinggalkan orang. People come, people go. Orang datang dan orang pergi. Tuhan Yesus aja ditinggalkan orang. Siapa Bapak Saudara saya? Kita berharap orang tetap setia dengan kita. Tunggu 20 tahun. Minimum 5 tahun. 3 tahun pertama itu masih masa percobaan. Itu pun kalau kita punya personal relationship. Kalau tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, iya itu. Terima kasih hambanya, Bapak Pendeta Denny Langi dari Sulawesi Tenggara, Buton Utara. Aku sudah 30 tahun jadi hamba Tuhan, tapi masih merasa kurang mengenal Tuhan dan tetap berusaha mengenal Dia secara benar. Sama Bapak, kita juga tetap. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku, hambanya juga yang saya sebutkan di sini adalah bagaimana kita membangun hubungan sesama kita. Di mana kita melihat kekurangan, kelemahan, perbedaan, tapi kita tetap bisa membangun hubungan dengan sesama kita. Dengan Tuhan udah otomatis dalam anugerah Tuhan kita semakin diwahyukan, diinspirasi, kita mendapat pengenalan dengan Tuhan lebih lagi. Dan itu semua terjadi melalui persoalan, tekanan, permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Bahkan seperti Abraham tetap berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Itu adalah bagian yang tersulitnya. Salah satu yang tersulit di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi membangun hubungan yang sesama, wah, itu memiliki tantangan yang berbeda lagi. Tapi Bapak Saudara tahu apa yang saya maksudkan. Khususnya ketika Bapak Saudara sudah di atas 20 tahun. Bagaimana kadang-kadang ada orang-orang mereka hanya baik ketika mereka ada maunya. Nah, orang-orang seperti itu pun akan selalu datang. Karena ada 2 kelompok manusia di dunia ini. Kelompok yang pertama, mereka datang sebagai pelajaran. Yaitu ketika mereka mengkhianati kita, baik di depan kita, buruk di belakang kita, memuji di depan, menghina, mencaci di belakang. Itu adalah kelompok yang datang sebagai pelajaran. Ketika mereka mendapatkan yang mereka inginkan dari kita, dan kemudian mereka mulai merasa tidak membutuhkan kita lagi. Tetapi ada lagi setelah kita lulus, hati kita tidak marah, dan kita tidak membalas mereka, maka kelompok yang kedua datang, yaitu yang datang sebagai berkat. Itulah yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita kepercayaan, memberikan kita peluang, Bapak Saudaraku. Sering sekali, bahkan mungkin orang-orang itu kita belum kenal mereka terlalu dekat. Tapi Tuhan bisa mengirimkan mereka kapan saja. Kadang-kadang bisa dalam sekejap, perubahan itu bisa terjadi. Nah, itu dimulai dari apa? Kita mendapatkan sahabat sejati itu. Amsal 17:17, yaitu menjadi sahabat dalam kesukaran.
Ada juga orang mereka suka menyampaikan ayat ini tapi tidak melakukannya. Ada juga seperti itu. Tapi semuanya itu fokus kita harus kepada Tuhan, Bapak Saudara. Saya bacakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi di dunia ini banyak orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Banyak juga orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi di dunia ini banyak orang fasik, berdosa, dan pencemooh. Apa sih orang fasik itu? Yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak peduli Tuhan. Mereka hanya peduli apa yang menurut mereka benar. Terus kemudian orang berdosa, yaitu yang mereka juga tidak ada takut akan Tuhan. Mereka hanya melakukan apa yang menurut mereka bagus dan kemudian menghalalkan segala macam cara. Kemudian ada lagi pencemooh yang selalu ngomongin orang di belakang. Apapun kebaikan, apapun orang lakukan, tetap mereka punya cerita. Itu pencemooh. Oh, itu kan pura-pura baik. Oh, itu mah begini dan begitu. Selalu mereka ngomongnya dari negatif. Itu pencemooh. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak bergaul dengan mereka. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu merenungkan firman, memperkatakan firman. Nah, kalau kita suka memperkatakan firman, merenungkan firman, maka orang fasik, orang berdosa dan pencemooh mereka gak suka. Karena itu bertolak belakang dengan hidup mereka. Nah, maka orang yang suka merenungkan firman, memperkatakan firman itu, ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi ada musim di mana kita memang berbuah, tapi ada musim memang kita tidak ada buah. Ya nggak apa-apa, tapi pada musimnya pasti menghasilkan buah. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Dulu saya berpikir pokoknya kalau kita takut akan Tuhan, kita berdoa, kita lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang kita buat berhasil. Ternyata konsepnya tidak seperti itu. Konsep aja nggak begitu, apalagi kenyataannya. Yang Tuhan maksudnya berhasil itu bahwa apapun yang kita tabur, pasti kita tuai, pasti ada buahnya, tapi pada waktunya. Tidak setiap waktu ternyata. Walaupun memang ada ayat yang lain yang berkata bahwa kita terus bersinar seperti rembang tengah hari. Tetapi ada kalanya, contoh seperti katakanlah seperti Lazarus, Tuhan berkata dia tidak akan mati. Secara manusia dia mati, tapi tidak di mata Tuhan. Di mata Tuhan dia tidur. Dan ketika Tuhan datang, dia berkata, Lazarus bangun. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang berbisnis, berhasil. Bukan berarti buka bisnis langsung berhasil. Langsung untung, invest 1 miliar, untung 2 miliar, 3 miliar per tahun. Ya nggak begitu. Saya kenal beberapa juga orang yang berduit, benar-benar berduit. Ya, mereka buka perusahaan ratusan miliar, ternyata 4, 5, 7 tahun pun masih nombok hampir puluhan miliar per tahun. Dan mereka tidak hanya punya 40 atau 50 perusahaan, lebih dari itu. Dan saya bersyukur ketika beliau menceritakan, saya berkata, iya ya, padahal beliau itu bukan hanya rajin berdoa, tetapi rajin juga melayani, bahkan mendukung pelayanan juga. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi. Di situ saya mulai mengerti bahwa yang Tuhan maksudkan berhasil itu memang berhasil. Tapi Tuhan izinkan kita melalui proses. Karena yang paling sulit itu bukan bagaimana Tuhan memberkati kita, tapi bagaimana membuat hati kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Karena saya mengenal terlalu banyak orang, mereka setia melayani Tuhan, setia berdoa, setia berpuasa, berdoa, melayani, memberi. Begitu mereka diberkati, sedikit saja. Baru punya 3 rumah, 2 mobil atau 4, 5 mobil gitu. Mereka rumahnya udah gak bisa dipakai buat pelayanan. Kemudian mereka sudah beda, gak bisa lagi dihubungin. Saya kenal seperti itu terlalu banyak, Bapak Saudara. Ingat, saya sudah di pelayanan hampir 30 tahun. Nah, jadi oleh karena itu, mari Bapak Saudaraku, jaga hati kita. Kita gak bisa ngomongin orang. Saya kalau kasih contoh, saya juga usahakan tidak sebutkan nama. Apalagi ketika memberitahu contoh-contoh yang tidak benar. Ya, saya juga tidak sempurna. I'm still learning. Saya juga belajar, saya juga berkata kepada diri saya. Kadang-kadang maksud kita baik, prosesnya belum tentu sebaik yang kita pikirkan. Kadang-kadang juga orang salah paham dengan kita. Kadang-kadang kenyataan juga membuat kita ada di posisi yang serba salah. Tetapi Bapak Saudaraku, sahabat sejati,
mereka ngerti bahwa kita juga sedang mengalami proses. Nah, tetapi banyak orang yang mereka bukan inner circle atau pergaulan yang baik, mereka mulai tusuk di belakang. Mereka mulai ngomongin negatif, mereka mulai menuntut, pengertiannya rendah sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, nggak usah pusing, tinggalkan kelompok seperti itu. Orang-orang seperti itu selalu punya hal untuk diceritakan. Temukanlah orang-orang yang bisa sepakat denganmu. Itu yang firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Di mana 2 orang saja sepakat, apapun yang mereka minta, aku lakukan. Tapi Bapak Saudara tahu, dalam perjalanan ini, kadang-kadang kita bisa berjalan sejauh ini. Ketika kita naik, visinya upgrade, orang terdekat kita juga belum tentu bisa upgrade. Akhirnya mereka salah paham, mereka ngomong di belakang, bahkan mereka jadi haters. Tapi ada juga beberapa yang tadinya haters, ternyata dalam perjalanan waktu 10-15 tahun kemudian dia mulai paham, oh ternyata yang dia ngomong itu dulu benar. Dan kemudian dengan rendah hati mereka kembali. Saya mengalami itu juga. Saya bersyukur beberapa haters menjadi teman baik. Dan kemudian dulu awal-awalnya mereka itu selalu salah paham. Tapi ada juga dulu begitu dekat, tapi kemudian mereka berubah. Apa yang harus kita lakukan? Tetap fokus kepada Tuhan. Kita nggak bisa menutup mulut semua orang. Kita punya 2 tangan, 2 telinga, bisa tutup telinga. Dan kita bisa jaga hati kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, jangan terjerat di dalam perkataan orang. Mari bangun hidupmu, bangun hubunganmu dengan Tuhan, dan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka inner circle kita itu adalah mereka yang memiliki takut akan Tuhan. Entah kita pelayanan, entah kita membangun hubungan dengan Tuhan, entah kita membangun bisnis, entah kita membangun apapun. Takes time. Itu yang saya mau bagikan sore ini Bapak Saudaraku. Kiranya teruslah semangat. Jangan biarkan kemarahan, sakit hati, atau ketakutan dalam hatimu menghambat engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, membangun hubunganmu dengan sesama, membangun hubungan pelayanan atau apapun. Mari stay focus on God. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Teruslah maju. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Bagi Tuhan gampang sekali untuk membangun koneksi bagi kita ketika kita terkoneksi bagus dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Tetaplah semangat. Bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Maka perlahan-lahan juga hubungan yang sesama juga terbangun. Beberapa orang akan mendatang dan pergi, it's okay. Dan kemudian beberapa orang tadinya begitu baik, tapi mereka berubah, it's okay. Bapak Saudaraku, tidak semua pengikut kita itu mereka benar-benar mengikut kita karena mengasihi kita. Yang paling mengerti itu adalah rusa. Ternyata yang mengikuti adalah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang itu bisa terjadi Bapak Saudaraku. Mereka hanya menunggu kapan mereka bisa memangsa Anda. Jadi beberapa strategi orang juga ada yang mereka lakukan dengan sengaja. Ada juga yang tidak sengaja. Ada juga karena terpaksa karena keadaan. Tapi oleh karena itu saya mau berkata, tetap fokus kepada Tuhan. Dan kemudian sekalipun kadangkala mungkin ada di antara Bapak Saudara merasa terhianati. Jangan marah, jangan sakit hati, apalagi dendam. Tetap fokus kepada Tuhan, lepaskan pengampunan, biar anggaplah itu oke, kelompok ini sedang datang memberi saya pelajaran, memberikan saya pengalaman. Terima kasih Tuhan. Maka nanti Tuhan akan berikan kelompok yang datang sebagai berkat. Amin Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mari tolongi kami untuk membangun pergaulan yang baik, pergaulan yang positif, pergaulan yang membangun, yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Di atas semua itu, mari tolongi kami untuk membangun hubungan dengan-Mu, untuk mengenal hati-Mu, mengenal kehendak-Mu, mengenal rencana-Mu, dan biar kami tetap memiliki kasih-Mu Tuhan, dan kami membawa radiasi kasih Tuhan kemanapun kami berangkat, kemanapun kami pergi, sehingga hidup kami jadi saluran berkat. Ada radiasi dan impartasi kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati semua umat-Mu. Mereka juga Tuhan boleh senantiasa penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Semua yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Terobosan-terobosan yang baru terjadi. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna.
keajaiban, kemudahan, kemurahan Tuhan, keintiman, kedalaman, dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless.